Saya Dia, mahasiswi dari Universitas Dia Nusantara, Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, jadi di video ini saya ingin mereview bagaimana sih anak ilmu komunikasi itu belajar selama 1 semester, terutama pada mata kuliah pengantar komunikasi. Nah, ada yang tahu nggak sih gimana proses terjadinya komunikasi itu? Jadi, ini penjelasannya. Proses terjadinya komunikasi yaitu di mana seorang komunikator memberi pesan atau media kepada komunikan. Dalam artian lain, komunikasi yaitu penyampaian pesan, pemikiran, atau perasaan seseorang kepada orang lain. Dalam penyampaian pesan, seorang komunikator dan komunikan biasanya mendapatkan feedback atau respon setelah menyampaikan pesan, dan juga gangguan yang didapat oleh komunikator dan komunikan. Fungsi komunikasi itu sendiri ada 4, yaitu fungsi komunikasi sosial, fungsi komunikasi ekspresif, fungsi komunikasi ritual, dan juga fungsi komunikasi instrumental. Komunikasi dimulai sejak zaman prasejarah, di mana manusia di zaman tersebut berkomunikasi menggunakan asap, berlanjut menggunakan tanduk hewan yang dijadikan trompet, menggunakan batu sebagai alat tulis, kentungan dari bambu, dan menggunakan handphone di zaman modern saat ini. Pada komunikasi juga kita belajar tentang persepsi, yaitu pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Komunikasi ada beberapa jenis, yaitu yang pertama, komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal, komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau lisan. Sedangkan komunikasi nonverbal, komunikasi yang disampaikan dengan menggunakan gerak tubuh sebagai sinyal. Komunikasi interpersonal, komunikasi yang dilakukan oleh individu untuk saling bertukar pesan, gagasan, ataupun pemikiran kepada individu lain. Komunikasi interpersonal dapat dilakukan dalam bentuk verbal maupun nonverbal. Komunikasi kelompok, komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 2 orang. Komunikasi organisasi, di mana komunikasi dilakukan pada suatu jaringan komunikasi antara manusia yang saling bergantung satu sama lainnya dalam konteks organisasi. Komunikasi antar budaya, komunikasi yang dilakukan oleh orang-orang yang berbeda budaya, baik dalam artian ras, etnik, atau perbedaan-perbedaan sosial ekonomi. Yang terakhir, komunikasi massa. Komunikasi yang proses penyampaian pesannya melalui media massa seperti pada zaman sekarang ini, seperti menggunakan televisi, radio, surat kabar, handphone, dan juga majalah untuk alat komunikasi. Itu penjelasan dan macam-macam komunikasi yang saya pelajari selama 1 semester ini di kelasnya Miss Indah. Nah, selama 1 semester ini, materi yang aku suka itu tentang persepsi. Karena dengan mempelajari persepsi, kita bisa tahu nih, orang lain menilai kita seperti apa. Karena di persepsi itu sendiri, ada penilaian yang baik, ada juga yang buruk. Di materi ini juga, Miss Indah pernah bilang, kalau misalkan di satu organisasi ada 1 atau 2 orang yang gak suka sama kita, berarti mereka itu yang iri sama kita. Tapi kalau misalkan di dalam satu organisasi itu hampir semuanya gak suka sama kita, berarti yang salah itu kita. Dengan persepsi, kita bisa menilai nih, bagaimana orang lain menilai kita. Dan saya suka di kelasnya Miss Indah karena selama pembelajaran ini Miss Indah memberikan contoh yang realistis dan sesuai dengan apa yang lagi trending sekarang. Jadi lebih mempermudahkan kita untuk memahami materi yang disampaikan sama beliau, seperti itu. Jadi itu dia video yang saya buat tentang mata kuliah pengantar komunikasi, dan juga banyak hal yang saya pelajari di kelas Miss Indah selama 1 semester ini. Terima kasih yang sudah menonton.